ihmarra yahmarru ihmiraran wa muhmarran fahuwa muhmarrun wa da'a muhmarrun ihmarra la tahmarra muhmarrun iswadda yaswaddu iswidadan wa muswaddan wa daqa muswaddun iswadda la taswadda muswaddun ibyaddu yabyaddu ibyidadan wa mubyaddun fahuwa mubyaddun wa daqa mubyaddun ibyaddu la tabyaddu mubyaddun isfarra yasfarru isfiraran wa musfarran fahuwa musfarrun wa daqa musfarrun la tasfarra musfarrun ihdarra yahdurru ihdiraran wa muhdarran fahuwa muhdarrun ihdarra la tahdarra muhdarrun ishabba yashabbu ishibaban wa mushabban wa daqa mushabbun ishabba la tashabba mushabbun ismarra yasmarru ismiraran wa musmarran fahuwa musmarrun wa musmarrun ismarra la tasmarra musmarrun salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum pas. Oke. Ini sambil monitor suaranya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik, kalau geser hati-hati ya, kalau geser biar suaranya enggak, kan kadang-kadang suaranya hilang ya, geser anunya. Oke, sekarang kita lanjut. Masih ada kaitannya dengan khala'ata dan khasa. Kan kemarin boleh dua, jadi ya bercanda mulu. Boleh dibaca jer, boleh dibaca naso, kan gitu. Illa anna Sibawaihi, kecuali sesungguhnya Imam Sibawai, imaman nukhati, yaitu imamnya ulama-ulama nahwu, itu walaupun Sibawaihi kan tetap naso, maka imama bacanya, bajalnya imaman nukhati, yaitu imamnya ulama-ulama nahwu. Lam yasma, itu tidak mendengar siapa Sibawai, fil mustasna, dalam mustasna, bi khasa, dengan khasa, illal jarro, kecuali pada mengecilkan. Itu sisa mukarro. Lam yasma belum ada maf'ulnya, makanya illal jarro. Faltazama, maka menetapkan siapa Imam Sibawai harfiyataha, pada kehurufannya khasa. Wa aujaba, dan mewajibkan siapa Imam Sibawai al-jarro, pada membaca jer mustasna biha, dengan khasa. Wa nafa, dan menafikan siapa Imam Sibawai an-nasba, pada menasobkan mustasna. Wa ghairuhu, dan bermula lainnya Imam Sibawai. Yang berisik dan mainan.
Wa ghairuhu dan bermula lainnya Imam Sibawayh. Sami'a itu mendengar siapa ghairuhu an-nasba pada membaca nasab mustasna. Maksudnya mustasna dengan hasa. Ini kan kalau khola aja udah nggak dibahas gitu loh. Aidon kali juga. Soalnya apa tuh? Kekaulihim seperti ucapan orang Arab. Allahumma gfirli waliman yasma'u khasas saitona nasab wa abal asbawi. Allahumma ya Allah ighfir, ampunkanlah li padaku pelan banget ya, kurang kita pergi suaranya pelan maksudnya. Coba ucapin tuh. Coba sekarang tanpa taruh dulu, coba nih dicoba. Allahumma ya Allah ighfir, ampunkanlah li kepadaku waliman dan kepada orang yasma'u. Malah kencengan bukan nggak ada itu kan. Coba sekarang colokin lagi. Udah. Oh hilang malah suaranya. Udah. Nah kurang pas tadi kali ya. Malah suaranya. Udah. Nah ini kenceng nih. Nah kurang pas tadi kali ya. Tadi. Nah ini kenceng nih. Nah kurang pas tadi. Oke. Ya orang trouble anunya ya. Suara saya habis nih. Khasa saitoni saitona, orang kan nasab itu. Khasa, kecuali siapa orang yang mendengar, itu dipahami dari waliman yasma as-saitona pada saiton. Wa abal asbaghi dan abal asbag, ya nama orang lah. Fajawwaza maka membolehkan siapa ghairuhu hu pada nasab. Wal musbatu dan bermula musbat. Musbat itu apa? Musbat di sini bukan musbat bahasa istisna. Ngerti? Imam maksudnya lainnya Imam Sibawayh kan mendengar. Paham nggak? Imam Sibawayh kan tidak mendengar. Wal musbatu muqaddamun ala nafi. Wal musbatu dan bermula musbat yaitu mendengarnya lainnya Imam Sibawayh pada baca nasab. Ngerti kan? Muqaddamun itu didahulukan ala nafi, atas yang menafikan. Maksudnya menafikan Imam Sibawayh kan nggak mendengar. Artinya pendapatnya Imam Sibawayh dikalahkan. Paham maksudnya? Itu maksudnya wal musbatu muqaddamun ala nafi. Terus salah paham lagi sangkanya. Musbat kaitannya dalam kalam itu ada musbat, ada manfi. Bukan itu maksudnya. Jelas kan? Woi, nyambung kan nih? Takut salah paham doang ini karena bahasanya sama. Kan gitu. Maksudnya musbat, lainnya Imam Sibawayh mendengar dibaca nasab. Mendengar itu kan berarti musbat. Imam Sibawayh tidak mendengar khasa dibaca nasab. Nah, kalau berarti nafi, ngerti? Musbat didahulukan atas nafi itu maksudnya. Jadi gini, kemarin dinyatakan khola ada dan khasa
itu boleh, mustasnanya boleh nasab, boleh jer. Cuman Imam Sibawayh itu hanya mendengar orang Arab dibaca jer. Imam Sibawayh enggak mendengar yang dibaca nasab mustasnanya. Namun karena Imam Sibawayh tidak mendengar kecuali yang dibaca jer, kan berarti hanya dibaca jer dengernya, enggak mendengar yang dibaca nasab. Faltazama harfiyataha wa aujabal jarra biha. Akhirnya Imam Sibawayh khusus khasa ditetapkan huruf. Kan kemarin boleh huruf, boleh fi'il, kan gitu. Nah, Imam Sibawayh akhirnya menetapkan kehurufannya wa aujabal jarra, dan mewajibkan membaca jer, itu maksudnya. Sementara wanafan nasba, Imam Sibawayh enggak mau atau menafikan nasab dengan huruf khasa. Sementara lainnya Imam Sibawayh itu mendengar dibaca nasab juga, kan gitu. Nah, seperti ucapan orang Arab, Allahumma gfirli waliman yasma'u khasas saitona. Nah itu loh, asaitonya dibaca nasab. Wa abal asbaghi, aba itu kan jelas-jelas asma sitah. Kalau pakai alif kan berarti dibaca nasab, ngerti kan? Nah akhirnya ada kaidah wal musbatu muqaddamun alan nafi, yang musbat didahulukan atas yang nafi, itu begitu. Oke. Wala yustasna biha, dan tidak dibuat istisna apabila dengan khola illa fima, kecuali dalam kalam fihi, yang itu tetap di dalam ma, tanzihun bermula mensucikan, mentanzih itu maknanya mensucikan, lil ismi terhadap isim, alladzi yaitu isim, ba'daha yang setelah khasa, min su'i dzikrin dari jeleknya menyebutkan, fi ghairihi dalam yang lainnya isim, dalam lainnya alladzi, au fihi atau itu di dalam alladzi. Nahwu darabtul qauma khasa zaidin bil jarri, memukul siapa saya al qauma pada kaum, khasa zaidin selain Zaid, bil jarri dengan membaca jar zaidin. Walidzalika, dan karena itu, la yustasna biha illa fi ma fi tanzihun, la yuhsanu tidak dianggap baik apa lafat sholan nasu khasa zaidin. Sholat siapa an-nasu manusia, khasa zaidin selain Zaid. Alasannya lifawati maknal tanzihi, karena hilangnya makna mensucikan. Kada seperti ini keterangan. Qala berpendapat siapa Ibnul Hajib, Imam Ibnu Hajib, wajazama dan mantap bihi dengan za siapa Ar-Ridho. Udah segitu dulu, perhatikan. Istisna dengan khasa itu hanya di dalam kalam yang tanzih. Maksudnya wala yustasna biha, khasa tidak dipergunakan untuk istisna kecuali masalah-masalah tanzih. Tanzih itu mensucikan, ngerti? Itu maksudnya wala yustasna biha illa fima fihi tanzihun lil ismi, ba'daha min su'i dzikrin fi ghairihi au fihi. Nahwu darabtul qauma khasa zaidan, maka enggak boleh. Contoh, walidzalika la yuhsanu shollan nasu, kalau manusia sholat itu sakral, suci apa enggak? Suci kan? Nah, khasa zaidin enggak boleh, enggak dihitung bagus. Tapi kalau yang sebelumnya darabtul qauma khasa zaidin, saya memukul pada kaum khasa zaidin selain Zaid,
bil jari dihitung baik. Karena memukul seseorang itu enggak dianggap tanzih. Paham enggak? Tapi kalau sholat maksudnya walidzalika la yuhsanu shollan nasu hasa zaidin. Nyambung kan? Alasannya lifawati makna tanzih gitu loh. Oke, nyambung ya. Nah ini kan termasuk kalau menurut saya mah kaidah keren gitu loh. Dulu suara saya habis ini. Kenapa ya? Minum dulu. Wah, tehnya nyangkut. Oke. Fa warubbama arodu, dan terkadang mengendaki siapa kaum tanziha saksin pada sucinya seseorang min su'in dari keburukan. Fayab tadiuna, maka memulai siapa kaum bitanzihillahi, dengan mensucikan Allah subhanahu, hale maha suci Allah, anis su'i, dari keburukan. Sumayu barriuna, kemudian membebaskan siapa kaum, harokatin yang benar, artinya yang benar, man pada orang, arodu yang mengendaki siapa kaum, tabri'atahu pada membebaskan man. Maksudnya terkadang kaum itu mau mensucikan seseorang dari keburukan. Akhirnya caranya mereka memulai dengan mensucikan Allah subhanallah umpamanya, atau khasalillah umpamanya. Kemudian baru ia membebaskan siapa yang harus dibebaskan. Ala makna annallaha munazzahun, ala makna annallaha, atas makna sesungguhnya Allah, munazzahun itu yang disucikan, an alla yutahhira, atas bahwa tidak mensucikan siapa Allah, zalika sahso, pada itu seseorang, mimma dari sesuatu, yaibu yang menganggap cacat siapa Allahu pada man. Fayakunu, maka jadi apa ma yaibuhu, akada itu lebih kuat, wa ablagho, dan lebih balik. Itu maksudnya ablag, ya balagho itu maksudnya lebih balik, lebih indah, lebih kuat, lebih indah dalam berbahasa. Watakunu, dan jadi apa khasa, khina idin, ketika ini itu tadi apa namanya, annallaha munazzahun an alla yutahhira dzalika sakhsa bima yaibuhu, gitu loh. Mustakmalatan aja. Mustakmalatan itu dipergunakan litanzihi, untuk makna tanzih fakot saja. Fatakunu, maka jadi apa khasa, isman itu isim mabnian yang dimabnikan. Nah, bukan berarti bukan malah huruf, bukan lagi malah fi'il. Kan tadi katanya khasa kalau enggak huruf fi'il. Nyambung? Nahwu kulna khasa lillah ma'alimna alaihi min su'. Nah itu loh, kulna berkata siapa perempuan-perempuan yang nuduh apa kepada Zulaikha itu, khasa maha suci lillahi kepada Allah, ma'alimna tidak melihat, tidak mengetahui siapa kami, alaihi atas Nabi Yusuf, min su'in pada keburukan. Nah itu kaitannya
khasa. Jadi kalau versi di sini yang terakhir ini malah khasa nggak lagi isim, nggak lagi huruf, nggak lagi fi'il, bahkan isim gitu loh, kan keren. Ngerti kan? Yang kemarin udah dibahas dalam bab awal, ingat nggak? Bab awal khasa itu kan udah dibahas ini. Nah di sini sebenarnya keren luar biasa. Maksudnya keren luar biasa kenapa? Maksudnya, beta bangun, beta tidur. Semalam kamu ketawain siapa? Adi, ya. Diangkat palanya, diangkat palanya gini. Nah, jangan dibanggu gitu. Qala berkata siapa Al-Khobisiyu, Imam Al-Khobisi, pakai shot ya. Berkatanya begini, wahia, dan bermula khasa khina idzin, ketika ini mustakmalatun litanzih. Itu maksudnya biar tahu tulis. Khina idzin ai khina id tustakmalu litanzih. Mustakmalan litanzih itu. Ismun muntasibun, ismun itu isim, muntasibun yang menerima kebaca nasab, apanya mahalan posisinya. Intisobal masdari, dengan seperti nasabnya masdar, al-waqi'i yang terjadi, badalan hali menjadi badal, minal fi'li dari fi'il. Nah ini yang jelas sudah kemarin sudah dibahas nih dalam awal bab istisna. Ketika khasa dijadikan isim, maka khasa akhirnya dia menjadi isim yang dibaca nasab, tapi mahalnya sebagaimana dibaca nasab masdar yang menjadi badal, seperti lafaz subhanallah. Ngerti kan? Subhana. Jadi khasa ketika dibaca nasab mahalnya, posisinya seperti dibaca nasab sebagaimana masdar yang menggantikan fiilnya. Itu contoh subhana. Waqad quri'a, dan betul-betul dibaca dalam ayat khasa lillah, khasan asalnya, khasan lillah. Kan berarti asalnya kan khasan, karena khasan bertemu lam kan khasal, ngerti kan? Khasal lillah bitanwini, dengan dibaca tanwin. Wahwa, dan bermula khasan lillah mislu qaulihim, itu seperti ucapan orang Arab. Awas loh, ini keren sekali loh kaidahnya loh. Ra'yan li Zaidin, ra'yan. Nah ra'yan itu masdar. Ra'aitu ra'yan, menjaga siapa saya, ra'yan dengan betul-betul menjaga, li Zaidin kepada Zaid. Sama aja subhanallah. Itu kan asalnya usabbihu subhanallah, kan gitu kan. Nyambung gak? Itu maksudnya masdar, itu ribet loh. Wa khasallah, dan khasallah al-idhofatu, yaitu idhofah. Fahuwa, maka bermula khasallah itu mislu subhanallah, seumpama lafaz subhanallah. Intaha, telah rambung apa ucapan Al-Khobisi. Wa fit tashili, dan itu di dalam kitab tashil, at-tashil wa sarhihi, dan saranya kitab tashil. Lu nyambung gak nih? Ini gue tulis dah, takut keder lu. Berartiin. Ini bener videonya, perhatikan. Ntar takutnya keder lagi, bengong aja, gak nyambung. Ngeteh dulu lah, suara udah habis ah. Ini sebenarnya kemarin udah dibahas. Ini loh, khasa. Khasa udah
Kita nggak bahas khola ada, udah kelar. Sekarang ini dibahas khasa. Khasa dengan logatnya. Ini saya hapus dulu. Nah, kan boleh begini logatnya. Ini kan kemarin mustasna yang setelah khasa pertama bisa dibaca nasob. Kalau mustasna dibaca nasob, khasa berarti sebagai fi'il. Oke? Yang kedua boleh dibaca jer. Kalau dibaca jer berarti khasa sebagai apa tadi? Huruf. Oh, ini yang udah normal. Nih berarti kemari larinya. Man ini saya sisain. Akan yang barusan dibahas ini. Mustasna setelah khasa bisa dibaca nasob, bisa dibaca jer. Kalau nasob berarti khasanya fi'il. Kalau dibaca jer khasanya berarti huruf-huruf jer. Yang tapi nggak mempunyai ta'alluq. Oke. Yang terakhir dikatakan khasa bahkan isim. Nah, coba isim termasuk isim tanzih seperti lafaz subhanallah. Oh, subhanallah ini kan masdar. Yang menasobkan kan asalnya fi'il yang dibuang. Usabbihu. Oh, mensucikan siapa saya subhanallah dengan mensucikan Allah. Nyambung nih. Nah itu kalau gak gue tulis keder takutnya. Oke lanjut. Mana tadi? Wafit tasili dan itu dalam kitab At-Tashil. Wasarhihi dan sarannya kitab At-Tashil Lidamamini terhadap Imam Ad-Damamini. Nah itu kan wafit tashil khobar mubtada'nya wa in waliyaha majrurun bilam bermula lafat. Ngerti? Wih, nyambung gak? Jadi mubtada'nya berupa jumlah bermula lafat wa in waliyaha majrurun bil lami intafat harfiyatu bil isma. Baru diartikan wa in waliya dan jika menyandingi. Gampangnya jika berdekatan ha pada khasa apa majrurun isim yang dibaca jer bil lami dengan lam intafat maka hilang apa harfiyatuha kehurufannya khasa bil ijma'i dengan ijma' walam tata'ayyan dan tidaklah nyata apa al fi'liyatu kefi'ilannya khilafan dengan berbeda pendapat lil mubarridi terhadap Imam Mubarrid. Kalau khasa nempel dengan huruf yang dengan isim yang dibaca jer dengan huruf jer lam, maka kehurufannya khasa hilang. Berarti kan sulit ini. Maka belum tentu, tapi dia belum tentu fi'il. Kan hilang kehurufannya, tapi belum tentu fi'il. Yang mengatakan fi'il cuman Imam Mubarrid. Nah terus apa? Wahina bal yata'ayyanu bahkan nyata khina idin ketika ini in waliyaha majrurun apa ismiyatuha keisimannya khasa li jawazi tanwiniha karena boleh menanwini khasa ka qiraat Ibnu Sammaki seperti qiraatnya Imam Ibnu Sammak khasan lillah. Khasan kan asalnya khasan, ya kan? Cuman berhubung ketemu lam kan menjadi khasal lillah. Kalau dalam kita sering baca khat Utsman itu kan khasa lillah ma'alimna alaihi min su kan gitu. Subhanallah kan sama dengan gitu kan? Nah gitu loh. Fahadha
maka bermula ini khasan lillah. Mislu qaulihim, itu seperti ucapan orang Arab, sukian li Zaidin, berilah minum siapa kamu, sukian dengan betul-betul memberi minum, li Zaidin kepada Zaid, wa ro'yan, dan jagalah kamu, ro'yan dengan betul-betul menjaga, li Khalidin terhadap Khalid, wa qara'a, dan membaca siapa Ibnu Mas'ud, Imam Ibnu Mas'ud ini sahabat, khasallahi bil idhofati, dengan idhofah, maha suci Allah, itu sama dengan subhanallah. Fahadha, udah ada tuh. Fahadha, maka bermula khasallah itu mislu subhanallah wa ma'adallah, seperti subhanallah dan ma'adallah. Udah titik. Baru bentar ya. Suara saya habis ini. Aduh, pilek berat ini. Tapi nggak apa-apa lah, lanjutlah. Biar ganti halaman. Nah, apa tahu? Emang udah tua mah. La ilaha illallah. Ntar habis ngaji udah ayo kali yuk. Bijitin. Kalau mijit kalau saya minta duit mulu ngapa? Ayo, denger gak? Soal mijit minta duit lah, kapan lu ngabdi lu? Paham gak? Apa-apa minta upah mulu. Kapan berkah lu? Ya. Oke, lanjut. Watat tasilu, dan boleh bertemu. Apa ma aima al masdariyatu, apa ma masdariyah? Nah, apa sih? Lu apa Tet ngajak? Lu mentang-mentang dapat pendukung kuntet lu. Apa Lia? Oh no. Oh ya bagus, ya udah. Kirain seono nyari pembelaan, lu udah bayar imtihan belum? Siapa yang belum? Lu bayar belum dah? Lu Nyil? Tambal lu, ya enggak? Apalah al masdariyah bertemu bi ada wa khola. Udah titik ini, bahas bab khasa udah kelar ya. Ini lain poin. Maksudnya ada dan khola itu boleh kemasukan ma masdariyah. Kalau ada dan khola kemasukan ma masdariyah, fayata'ayyanu, maka nyata, maka wajib gampangannya. Hina idzin, ketika ini, tattasilu ma apa an-nasbu, membaca nasab, bihima dengan khola, dengan ada dan khola, lil mustasna, terhadap mustasna. Alasannya li annal masdariyata, karena sesungguhnya ma masdariyah la tadkhulu, itu tidak boleh masuk apa ma masdariyah illa alal fi'li, kecuali atas fi'il. Ada khola dan ada boleh kemasukan ma, namanya ma masdariyah. Kalau ma masdariyah masuk kepada ada dan khola, berarti kan wajib fi'il, nggak boleh huruf. Oke, kan tadi yang paling atas, yang di atasnya kan ada dan khola termasuk khasa, kan bisa fi'il bisa huruf.
Hukum awalnya kan gitu. Tapi ketika kemasukan ma masdariyah udah pasti fi'il. Karena ma masdariyah hanya masuk pada fi'il, oke? Gitu loh. Wala tattasilu, dan tidak boleh bertemu apa ma masdariyah bihasa dengan khasa tuh. Ailaya juzu, tegasnya tidak boleh apa dukhulu ma, masuknya ma al masdariyati yang bangsa masdariyah ala khasa atas khasa, kama sebagaimana keterangan nasso yang telah menetapkan alaihi atas ma siapa Sibawaihi, Imam Sibaweh. Khilafan dengan berbeda pendapat, liman bagi ulama jawaza yang membolehkan siapa man ittisolama pada bertemunya ma biha dengan khasa. Kalau menurut Imam Sibaweh nggak boleh, tapi yang lainnya boleh. Wahua, dan bermula man jawazat tisolama, ma itu pendapat masa yang berjalan alaihi atas ma siapa sahibul ajurumiyati, pengarang kitab al ajurumiyah. Qala Ibnu Anaqo, berkata siapa Imam Ibnu Anaqo, dukhuluma, bermula masuknya ma ala khasa atas khasa, ra'iyun itu pendapat Ibnu Malikin terhadap Ibnu Malik, tabaan karena mengikut li kaumin terhadap kaum. Wasoheh, dan bermula pendapat yang soheh wifakon karena kesepakatan lil jumhuri terhadap jumhurul ulama itu annama, sesungguhnya ma la tadkhulu itu tidak boleh masuk apa ma ala khasa atas khasa illa fi daruratin, kecuali dalam darurat, au suzuzin atau langka. Wahia, dan bermula khasa zaidatun, wahia, dan bermula ma khina idin, ketika ini bertemu khasa zaidatun itu ma zaidah, la masdariyatun tidak ma masdariyah. Wa in nusibah, dan sekalipun dibaca nasab apa ma mustasna ba'da setelah khasa. Oh, ngerti kan? Awas lo, ribet lo itu. Khasa nggak boleh kemasukan ma masdariyah. Itu kalau menurut Imam Sibaweh. Tapi menurut lainnya Imam Sibaweh boleh. Tapi ma-nya tidak disebut ma masdariyah, tapi ma zaidah. Sekalipun mustasnanya tetap dibaca nasab. Oke? Itu kaidahnya. Takulu, berkata siapa kamu, qomal qaumu ma ada zaidan. Qoma berdiri siapa al qaumu kaum, ma ada selagi mengecualikan siapa al qaim. Artinya yang benar, ma ada selagi mengecualikan siapa al qaim zaidan pada zaid bin nasbi dengan membaca nasab zaidan, la ghairu tidak lainnya nasab. Waqaman nasu, dan berdiri siapa an-nasu manusia, ma khola dalam selagi mengecualikan siapa qaim amron pada amr, wa i'rabuhu, dan bermula i'rabnya ma qomal qaumu itu, qoma itu bermula qoma itu fi'lun madin, al qaumu bermula al qaumu itu fa'ilun, ma bermula ma itu masdariyatun masdariyah, dzorfiyatun yang bangsa dzorof, tasbaku yang menjadikan apa ma al fi'la, kalau enggak tusabbiku yang membentuk apa ma masdariyah, al fi'la pada fi'il ba'da yang setelah ma, bimasdarin dengan masdar. Ada bermula ada itu fi'lun madin, zaidan bermula lafaz zaidan itu maf'ulun bihi, wa misluhu, dan itu seperti ma qomal qaumu ma ada zaidan, ma
khola amron bermula lafat ma khola amron. Wa fa'iluhuma dan bermula fa'ilnya khola dan ada itu dhamirun mustatirun yang tersimpan fihima dalam keduanya ujuban dengan wajib yaudu yang kembali apa dhamir alal ba'di atas lafat al ba'du. Wa takdiru dan bermula takdirnya itu qomal qaumu ma ada ba'duhum zaidan. Udah gampang lah. Wa ma khola dan selagi kecuali siapa ba'dhum sebagian kaum itu amron ay muddata. Nah ditakwilin lagi ay muddata mujawazati zaidin tegasnya dalam melampaui Zaid. Wa muddata mujawazati amrin dan dalam masa atau selagi melampaui amr. Qala berkata siapa pengarang kitab At-Tasrikh fit tasrikhi dalam kitab At-Tasrikh wal qaulu dan bermula pendapat bi annama dengan sesungguhnya ma huna di sini masdariyatun itu ma masdariyah. Ya di sini dalam contoh tadi ma'a wujudi khola wa ada bersama wujudnya khola dan ada muskilun itu muskil. Nah, muskil itu apa? Rumit, ruwet. Muskilun itu ruwet. Li'annaha karena sesungguhnya ma masdariyah la tadkhulu itu tidak masuk apa ma masdariyah ala fi'lin jamidin atas fi'il jamid. Lah kan ada khola kan khasa kan jamid. Kemarin udah dibahas kan, bukan mutasarrif. Gitu loh. Kama sebagaimana keterangan naso yang mengenas siapa pengarang kitab Tashil alaihi atas ma fit tashil dalam kitab At-Tashil. Wa maudhi'u ma dan bermula tempatnya ma wasilatuha dan selanya ma nusiba itu dibaca nasab apa maudhi'u ma bila khilafin dengan tanpa khilaf. Fakila maka dikatakan apa yang kila alal khaliyati ma khola tadi terkibnya alal khaliyah atas sebagai terkib khal. Nyambung. Nah ini nambah lagi permasalahan. Wa takdiru kalau khal wa takdiru dan bermula kira-kiranya itu qomal qaumu mujawiza qiyamihim zaitan. Koma berdiri siapa al qaumu kaum mujawiza qiyamihim khale melampaui berdirinya kaum zaidan pada Zaid. Itu kalau penafsiran yang qiyamihim menjadi mudhof ilaih. Au mujawizan atau khale melampaui qiyamahum pada berdirinya kaum zaidan pada Zaid. Au kholian itu kalau khola au kholian ba'dhuhum min zaidin au kholian atau itu khali sepi siapa ba'dhuhum sebagian kaum min zaidin dari Zaid. Wa qaman nasu dan berdiri siapa an-nasu manusia kholau mengecualikan siapa nas qiyamahum pada berdirinya nas amron pada amr. Au kholian atau khali mengecualikan qiyamahum pada berdirinya nas amron pada amr. Au kholian atau khali menyepikan siapa ba'dhum sebagian kaum min amrin dari amr. Wa qala Ibnu Malikin dan berkata siapa Imam Ibnu Malik wa waqa'at al khalu ma'rifatan wa waqa'at dan boleh jadi boleh terjadi apa al khalu khal ma'rifatan khali berupa ma'rifat li ta'wiliha karena li ta'wilinya ma'rifat binakirotin dengan nakiro kan kemarin udah jelas dibahas kan ya seperti la ilaha illallah wahdah aimun faridan kan gitu kemarin. Qala Ibnu Hisam berkata siapa Imam Ibnu Hisam fil Mughni
Wa ta'wil dan bermula takwilnya itu kholina khali sepi siapa kaum an amrin dari amr, wa mutajawizina dan khali melampaui siapa kaum Zaidan pada Zaid. Intaha telah rambung apa qaul Ibnu Malik. Wakila dan dikatakan, nah ini nambah lagi alat dorfiyati zamaniyati atas, jadi dibaca nasabnya dzaraf zaman. Ala takdiril mudhof atas mentakdirkan mudhof ay waqta khuluwihim tegasnya dalam waktu sepinya nas amron pada amr aw waqta ini mama berisik banget aw waqta mujawazatihim atau waktu melambainya nas Zaidan pada Zaid. Sampai titik itu. Wama dan bermula kaidah tukur riro yang telah ditetap, kalau enggak takor roro yang telah tetap apa ma min wujubin nasbi dari wajibnya nasab ba'dahuma setelah ada dan khola wa yamma madhabul jumhur itu madhabnya jumhurul ulama. Wadhaba dan berpendapat siapa Al-Kisaiyu Imam Al-Kisai wa jamaatun pendapat siapa Al-Kisaiyu Imam Al-Kisai. Gua ngecek takutnya nggak ada anunya tuh. Dan sekelompok ila jawazil jarri pada bolehnya ntar dulu. Wa madhabul jumhur. Wadhaba udah titik ya. Wadhaba dan berpendapat siapa Al-Kisaiyu Imam Al-Kisai wa jamaatun dan kebanyakan ulama nahwu ila jawazil jarri pada membolehkan jar bima dengan khola dan ada ala takdirihima atas mentakdirkan khola dan ada harfai jarrin asalnya harfai ini harfai jarrin pada dua huruf jar. Wa takdiruma dan bermula mentakdirkan ma zaidatin atau zaidatan khalif berupa wa takdirima berarti atofnya kepada ala takdirihima. Wa takdirima dan mentakdirkan ma zaidatan khalif zaidah. Qala berpendapat siapa pengarang kitab Al-Mughni Ibnu Hisam kalau enggak salah fil Mughni dalam kitab Al-Mughni. Fa in qalu maka jika berkata siapa ulama zalika berkatanya begini, kalau berkata begini zalika bermula itu mentakdirkan khola ada huruf jar dan mentakdirkan manya zaidah bil kiasi dengan kias fafasidun maka itu fasid rusak li'an nama karena sungguhnya ma la tuzadu itu tidak boleh ditambahkan apa ma qoblal jari sebelum huruf jar. Lah kalau khola ada kan ma-nya tadi ditaruh sebelumnya. Nah itu lemah. Kenapa? Karena huruf jar boleh ditambahkan sesudah. Ma boleh ditambahkan tapi setelah huruf jar. Ngerti kan? Bal ba'dahu bahkan setelah huruf jar. Nahu amma qalilin. Loh. Amma qalilin kan asalnya an. Oke? Lamanya setelah an apa sebelumnya? Setelah. Amma qalilin dari sedikit. Fabima rahmatin. Bukan famabi tapi bima. Manya zaidah itu. Huruf jar. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Maka sebab rahmat dari Allah. Wa in qalu dan jika berkata siapa ulama hu pada kias bisimai dengan simak fahuwa maka bermula ucapannya itu minas syudzuzi termasuk pendapat yang langka bihaitsu la yuqasu dengan sekiranya tidak bisa dikiaskan dianalogkan apa alai atas syudzud. Udah dah segitu dulu dah. Alah jadi imet itu aja lu mutolaah. Sebenarnya mah gampang, emang kan membutuhkan proses pemahaman, oke? Waqala labidun tar, boleh labid, boleh libet.
Bentar ya, lanjut ya kan. Udah, kita tutup bersama-sama. Orang kata, udah maaf tuh ini gak paham juga ya. Kita tutup bersama-sama dengan doa kifatul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.